Ustaz Rajab Nasution SPDI, kepada beliau kami persilakan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna bi barakati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Al-Uslah, begitu juga dengan panitia Ramadan, jemaah, tokoh masyarakat, alim ulama, anak-anak ataupun adik-adik kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya pada malam hari ini tentang menyantuni anak yatim. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak yatim rata-rata yang akhir-akhir Ramadan ini yang biasa yang datang anak yatim Pak ya. Anak yatim yang kadaluarsa biasa tuh. Di akhir-akhir Ramadan tuh biasa anak yatim banyak yang datang tuh. Nah, yang anak yatim yang sudah berkumis dan berjenggot atau malah yatim piatu datang tuh. Yang muda-muda udah jauh dia. Beginilah tradisi kita Bapak Ibu. Setiap akhir-akhir Ramadan makin hari makin beruncing, jemaahnya pun makin sepi. Tapi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah berikan kita keteguhan iman sehingga kita istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatim itu Bapak Ibu diambil dari kata yatama. Yatama itu bisa diartikan sempurna. Yatim itu adalah kalimat tersempurna yang Allah sebutkan dengan yatim. Artinya sangat sempurna. Berarti kalau kita ikuti kalimatnya Bapak Ibu, yatim itu kalau bahasa kita sehari-hari adalah seorang anak yang lahir ataupun seorang anak yang sudah terlebih dahulu ditinggalkan bapaknya sebelum sampai umurnya balik atau dewasa. Tapi yatim yang disebutkan di dalam kesempurnaan tadi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Adakah kalian melihat orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah salah satunya orang yang menghardik anak yatim. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yatim ini memang mada-mada. Jujur, saya pribadi aja Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, dulu kata orang saya mada. Saya kalau diolok-olokkan orang sekali dua kali, ku ambil batu ku lempar itu. Bolak balik saya dibela ustaz kampung tuh. Makanya dulu saya tuh teringat tuh Bapak Ibu pada saat saya dibilang orang anak kurang ajar, sampai sekarang ini tertanam dalam hati saya itu. Dan padahal di kelas 4 pesantren Purba kita sudah ngajar di MDA. Jadi saya tuh paling gak suka diolok-olok. Sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang anak yatim itu kalau tak Allah kuat dia bangga, setiap hari dia diolok-olokkan orang. Kalau seorang anak yang memiliki bapak dan ibu, kalau dia ngolok-ngolok balik dia ke rumah ngadu dengan bapaknya. Oke, kalau bapaknya yang bangga kan. Kemarin ada tuh gara-gara layang-layang. Tahu Bapak Ibu layang-layang kan? Tahu gara-gara layang-layang. Pas saya lewat,
Beradulah layang-layang nih. Putuslah layang-layang anak bapak nih. Balik ke rumah, menangis anaknya. Pak, lai putih layang-layang dan dibuat pajak tu katanya. Saya yang buat katanya. Datanglah kawan tu bawa parang. Wang kau siapa dan si kau? Panggil apa wang tu wang suruh ke si kau. Wang kecil 5 taden katanya. Padahal anak tu ada yatim. Begalak dia jawab. Kalau sekiranya Allah berikan kekuatan datang bapaknya, ngapa orang panggil-panggil dan dah mati katanya. Apa deh Pak? Ya kan Pak? Menggeretek dan jawab. Panggil apa orang? Biar taubah nasi ada di siko katanya. Wang tu kete di mata den. Ya wajar kete di mata den namanya anak-anak. Coba kalau dapat yang kuat simutnya, yang kuat taringnya. Nah maaf biasa tu anak-anak katanya ya kan. Memang kalau anak yatim itu memang harus tangguh-tangguh. Kalau tak tangguh dia tak bakal dia habis diorolokan kawan. Tengoklah, bekala anak yatim itu selalu menang tu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menggelitik di hati awak. Pajak kau dia tahu. Yang buat sakit hati saya tatonya pula yang diandalkan. Yang di sini gambar kepiting pula kan. Oh, lawan anak kecil. Kalau campur orang Betari, gambar kepiting tu loyo, rupanya tato kawan sebelah gambar buayo. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah anak yatim ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin." Maka cakap Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 3 macam doa yang tidak Allah tolak. Salah satunya adalah doa orang yang terzolimi, apalagi anak yatim. Yang kedua adalah yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah orang yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan tapi dibuang sia-sia. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'atal yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bil haram. Kalian berikanlah harta adik-adik. Barang siapa di sini bapak-bapak saya yang memiliki anak yatim atau anak adiknya, dia pelihara, hati-hati Pak, jangan beda-bedakan. Besar pahalanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau banyak hartanya, ini kan sering di tengah-tengah masyarakat. Pak, anak si anu itu anak yatim. Apa memang kita santuni dari masjid? Padahal dia orang kaya, santunin. Mau kaya dia tidak kaya dia, kalau selagi dia anak yatim berikan. Tapi di rumahnya ada mobilnya Pak. Sedangkan kita panitia aja Hondanya katanya, itu pun kreditnya. Masalah kredit, masalah kaya tidak kategori mustahil. Yang penting hak dia kita laksanakan. Masalah dia terima itu urusan dia nanti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang memakan harta anak yatim ini nikmat Pak, indah. Kenapa? Al-jannatu hubbatu bil makari wan naru hubbatu bis sahwat. Setiap yang indah itu memang ladang neraka Pak. Contoh, kalau kita beribadah di masjid, baru iktikaf sebentar Bapak Ibu, damang garu pantat tu banyak. Dah kambuh rematik, mata sayu. Tapi pada saat perbuatan tersebut menjauhkan kita dari diri Allah, dari satu wajib wujud, di sini kita enak main Facebook, main Twitter, main YouTube, main TikTok. Main TikTok pun kita ya Allah. TikToknya pun sekarang ngeri-ngeri kali, bang, banting adik, bang, banyak pula sekrebernya. Kalau nak banting kena KDRT pula. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aba khafu 'alaikum falyattaqullaha
wa qulu qawlan sadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Hendaklah kita manusia ini merasa takut kita tinggalkan generasi kita dalam keadaan iman, lemah imannya. Dan jauhilah memakan harta anak yatim. Karena orang yang memakan harta anak yatim itu adalah sama dengan dia mau makan bara api neraka, wa yaslawna sa'ira, dan tempat kembali yang paling menyedihkan. Jadi kita makan harta anak yatim itu Bapak Ibu sama dengan memakan bara api neraka, kata Allah dalam Al-Quran. Hati-hati. Maka anak yatim ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebut dia anak yatim karena dia merasa sempurna. Karena garis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang khairukum, orang yang baik di antara kamu adalah orang yang bisa memposisikan bapak anak yatim dan ibu anak yatim. Kalau kita maaf cakap bapak ibu punya anak, bapaknya satu. Tapi kalau anak yatim, setiap kaum muslimin dan muslimat wajib dia memposisikan diri dia sebagai bapak anak yatim dan ibu anak yatim. Makanya anak yatim ini disebut dengan anak yatim, anak yang sempurna. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, hati-hati orang yang beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bisa memposisikan dirinya sebagai anak yatim dan tidak bisa memposisikannya sebagai anak yatim, berarti dia belum tergolong orang yang memelihara anak yatim. Karena apa kata Nabi? Ana wa kafilul jannah fil hakasa. Saya dan perumpamaan orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini nanti di surga. Makanya pernah ditanya Rasulullah, ditanya para sahabat, yas'alunaka 'anil yatim qul fihi ma islul lahum wa khairul lahum. Ya Rasulullah, bagaimana dengan menyantuni anak yatim? Berbuat baiklah kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah apa yang bisa diberikan, karena apabila kamu memberikan apa yang kamu berikan terhadap anak yatim, sama dengan seperti ini sahabat setia Nabi. Saya dulu Bapak Ibu kalau dekat Lebaran, biasalah kalau orang-orang kampung, berapa bajumu? Kamu udah berapa celanamu? Sandalmu sandal apa? Kalau dulu karpil. Kalau sudah karpil, mulai dari ujung kampung sampai ujung kampung sianu karpil. Tiba di posisi anak yatim yang tidak ada. Sekarang baru anak yatim. Setiap masjid dan musola ada anak yatim. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau panitia kita di sini anak yatim, jangan ditunggu-tunggu. Ini ada pula panitia tuh. Kita kasihlah dulu jatah anak yatim 20 juta. Kita kasihlah dulu 10 juta ya untuk besok nanti. Besok mati anak yatim tuh hak dia masih tertanya sama kita sama panitia. Hati-hati Bapak Ibu. Bagikan buat nol semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini enaklah masuk sekolah dibiayai sama pengurus masjid dan musola, belum lagi organisasi-organisasi yang lain, belum lagi dari sumber-sumber dana yang lain. Enak di sini anak yatim. Malah terkadang anak yang tidak anak yatim pun berdoa dia supaya menjadi anak yatim. Balik dia ke rumah. Kan Ramadan ini kan selalu diundang nih. Soalnya 2 hari yang lewat curhat orang sama saya, Pak Ustadz katanya, di masa haji itu kata anak ambo banyak dapat piti. Bara seorang Pak Ustadz 900.000 saya bilang. Onde, itulah sampai awak di rumah. Pak, enak tuh orang-orang tuh dia kasih piti 900.000, nasi bungkus, minuman. Awak ditanyanya apa awak bila lain jadi anak yatim Pak, katanya. Onde, rasanya memang. Iya Bapak
Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkadang nih, ya wajarlah orang anak yatim dia betul-betul jadi anak yatim diperhatikan orang. Tapi sekarang banyak bapak-bapak yang membuat anaknya menjadi anak yatim. Hobi main seketer 1B 65.000. Pak, minta piti belanja. Dado. Doanya dado. Beli seketer 65.000. Ya kan? Ya Bu. Mana suami ibu kesehatan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan di kantor-kantor itu begitu. Wajib main seketer, terkadang belanja di rumah, pokoknya kring. Akhirnya ujungnya pun anak mengucap assalamualaikum, kring katanya. Dipanggil anaknya tuh Pak Seketer, saking kecanduannya. Bilo lawak ya Allah menjadi anak yatim di barisan tunin pengurus masjid katanya. Oh parah kayak gitu tuh Pak. Pencemaran nama baik namanya tuh. Makanya selagi kita ada kemampuan, mampu kita usahakan kita menyempurnakan amal. Salah satunya menyempurnakan amal itu kata Allah dalam Al-Quran, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu. Yang kedua, anak yatim ini kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesempurnaan amal. Kenapa saya bilangkan kesempurnaan amal? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut wa yuhsinu 'alaikumul hasanatu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menyeru orang kepada kebenaran. Kalau tak bisa dia menyeru kebenaran, hendaklah dia diam. Tak bisa dia diam, hendaklah dia perbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Kita kagak. Apalagi sekarang nih, banyak orang menyantunin karena dekat-dekat pesta demokrasi. Beli topi koki nanti 5 kilo, terus dikasih mie 20 biji, beras gula setengah kilo, minyak nanti setengah liter, gula pasir setengah kilo, teh poci 1, sarden 1, kemudian pakai gambar Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu, alhamdulillah di bulan yang berkah, di hari yang suci, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, tidak ada tujuan embel katanya. Apa status dulu, hanya sekedar kenang-kenangan. Ya kan? Kita kan sekarang ekspos yang perlu. Masalah berisi tidak berisi, oh saya perlu. Hati-hati. Dekat pesta demokrasi ini yang nggak pernah pakai peci pun datang deh tuh Pak. Ya kan? Nggak teguran kita 5 tahun yang lewat karena beda pilihan, Pak. Sekarang datang deh tuh Pak katanya. Bahasanya apa? Sebelum terpilih mengemis menjatuhkan harga diri, udah terpilih. Oh ada anggota dewan, apa? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau cari anggota dewan itu cari yang bagak-bagak, yang berani menggertakkan meja, yang melemparkan meja dengan ayat kursi dan kursinya sekaligus. Kalau hanya ayat kursi aja yang diandalkannya, loh ya di sana tidak mampan. Karena yang di sana tuh maaf cakap. Saya dulu maaf cakap, alhamdulillah bergaul saya lama dengan Insinyur Robi Wali Usman. Kalau jadi anggota dewan itu adinda, kalau tidak bisa ginikan meja itu, jangan kita jadi anggota dewan. Satu, kalau dicarutin orang, jangan diam-diam kita, sikat habis katanya. Kalau tidak, dapil kita tidak terbangun kata dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, anak yatim ini kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yang istimewa. Wa man hafizuhum waladul yatima hafazallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menjaga dan memelihara anak yatim, baik perasaan hartanya,
hartanya dengan menjaga perasaannya, menjaga ketenteraman pakaiannya, menjaga kelayakan rumah yang dihuninya, menjaga kelayakan makanan dan minumannya, maka sesungguhnya hafazallahu alaihim fid dunya wal akhirah, Allah pelihara mereka di dunia dan akhirat. Maka gampang Bapak Ibu, gampang. Saya pernah ketemu dengan salah satu anggota dewan. Sekian ke anak yatim, sekian ke anak yatim. Kak, soalnya gini Bapak Ibu, kita sering masyarakat di kampung-kampung kita ini undang anak yatim, backgroundnya meresmikan kedai atau usaha, undang anak yatim. Tapi anak yatim duduk di pangkalan, tokoh masyarakat, alim ulamanya, pejabat yang berdasinya sepatu mengkilat, jas, rapi, malah di depan. Kalau saya diundang orang mendoa, jujurannya anak yatim, saya tengok anak yatim tuh, Pak, bisa tak diletak di sini? Kalau tak, saya pulang. Saya pulang tuh Bapak Ibu. Kenapa? Kita tujuannya kan memuliakan anak yatim. Lebih bagus kita mengundang alim, maaf cakap, anak yatim daripada alim. Kalau anak yatim satu berdoa, orang alim 1000 belum tentu termakbul. Tapi anak yatim satu cepat Allah kabulkan. Hati-hati. Makanya kita undang makan menyambut bulan suci Ramadan. Kita undang alim ulama, tokoh masyarakat. Anak-anak yatim kita tidak pernah kita undang. Sodorkan, siapkan makanan khusus kalau memang memulakan anak yatim. Kalau alim ulama yang kita undang, alim sekampung, bahasa di kampung, yang datang pun yang alim datang, yang maling pun datang, itu semua. Apalagi di rumah orang kaya, oh capek tuh Bapak Ibu. Tapi kalau sampai orang miskin, buka pintunya, berzikir dulu, astagfirullah, baru terbuka, itu biasa, dan jarang orang datang tuh Pak. Ya kan Bu? Suai Bu? Kenapa? Karena tahu dari situ paling ada ikan teri, ya kan? Kalau di rumah orang, jangan salah. Jangan salah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita pelihara anak yatim kita. Karena anak yatim kita itu ada sebagian ilmu fikih umur 15 tahun. Kalaupun sekiranya dia masih sekolah, kita panitia salurkanlah. Salurkanlah kalau dia masih dalam medan menuntut ilmu. Kita anggap dia tak anak yatim, kita anggap dia garib ataupun orang yang berjuang di jalan Allah yang banyak utangnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita pelihara anak yatim kita, kita jaga anak yatim kita itu. Saya dulu memang merasa Bapak Ibu, apalagi orang manggil ayah. Ayah katanya. Terkadang ada nih orang yang kurang ajar nih kan? Ada orang yang kurang ajar nih terkadang nih. Ayah minta, kalau dulu kan di kedai kopi di kampung-kampung datang tuh ayah minta goreng, datang kasih goreng. Terkadang kalau dikasih orang tua tuh goreng, kita nengok kayak gini, ya Allah, teriris rasanya. Kalau dikasih orang kita 500 rupiah, mulai dari kedai kopi berlari sampai ke rumah. Ma, aku dikasih abang itu duit 5 rupiah, ma. Sampai goreng tuh dingin mulai dari kedai kopi sampai ke rumah tersebut itu goreng 5.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sangat berharga memelihara anak yatim ini Bapak Ibu. Jangan panti asuhan. Kalau panti asuhan ini ragu saya dibuatnya Bapak Ibu. Karena pernah suatu kejadian saya ke rumah panti asuhan, tengah malam datang pajero antar sembako banyak. Habis itu saya perhatikan tak bisa tidur. Keluar saya pas sampai di panti asuhan itu, datang mobil pickup diangkat semuanya. Astagfirullah dia jawab. Awak tanya kok diangkat lagi Pak? Biasa katanya. Ngerti kita tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah Bapak Ibu. Udah dikeluarkan zakat fitrahnya sini Bu? Segerakan, jangan pula nanti anak daro dimakan dikasih beras bulog. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.